Ini Ahli Fauzan, kalau nggak direcord bisa kedengeran suaranya, tapi nanti saya punya video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti saya kirimkan ke Ahli Fauzan. Yang kita karena kita pakai Zoom, saya nggak tahu padahal Zoom saya Pro, tapi suaranya nggak kedengeran. Ahli Fauzan nggak denger kan video tadi? Yang barusan tadi tuh. Denger nggak? Belum, belum. Belum. Ini denger nggak? Coba di. Enggak usah ya. Enggak Heeh, kedengeran. ini kalau pakai Google Meet dia kedengeran. Tapi kalau Google Meet saya nggak bisa record. Jadi ini aja ya, pakai gini aja. Oke, silakan Ya. Akhi Fauzan baca ini ya. Silakan Akhi Fauzan baca di sini seperti yang tertulis ya, bahwasanya kiroah ini kalau di dalam tes TOEFL, saya ini penanggung jawab TOEFL di Kampung Arapare Akhi Fauzan. Jadi Belum bisa. kalau kita ngomongin TOEFL nanti akan ada kiroah. Kiroah di dalam TOEFL itu sama, hampir 85 sampai 90% sama seperti kiroah nantinya ketika Ahli Fauzan ujian itu, ujian Masya Allah, ujian ke Timur Tengah atau ke Mesir lebih tepatnya, ke Al-Azhar. Jadi di sini Ahli Fauzan nantinya akan diminta untuk mengerjakan eh, ada ada kiroahnya dan nanti akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya Ahli Fauzan eh, macam-macam jenisnya. Nanti kita akan mencoba memecahkan soal-soal itu berdasarkan tips dan triknya dan juga kategori soalnya. Nah, di sini di dalam kiroah itu yang harus Ahli Fauzan pahami adalah kiroah itu cuma dua jenisnya. Antara dia teksnya pendek atau teksnya panjang. Mm-mm. Kalau pendek, alhamdulillah dia cuman ada satu paragraf. Kan ujiannya pakai laptop atau komputer ya, Ahli Fauzan. Jadi dilihat itu sedikit doang dari layar komputer tuh kayak sekarang Ahli Fauzan lagi ngeliat itu sedikit aja. Itu kalau teksnya teks pendek. Nah, tapi walaupun teksnya teks pendek maupun teks panjang akan ada macam-macam pertanyaannya ini. Ada pertanyaan tentang subjek, objek, setting. Setting itu kayak kejadian tadi lagi di mana gitu. Ke peristiwa yang nah itu. Lalu judul. Ini yang biasanya susah, bukan susah sih, yang pasti ditanyakan dan juga kita harus mikir gitu. Karena apa judul yang tepat untuk teks di atas? Nah, gitu. Ada biasanya pertanyaan kayak gitu. Lalu kita diminta untuk menyimpulkan dan juga memberikan karakter bagi suatu tokoh. Gimana karakter dia? Oh, orangnya dermawan. Oh, karakternya dia pemurah dan lain sebagainya. Dan ini yang lumayan mungkin membuat beberapa teman-teman itu kesulitan, yaitu tentang antonim dan sinonim. Antonim itu apa, Akhi Fauzan? Lawan kata. Bagus. Kalau sinonim, Sinonim persamaan kata. bagus sekali. Antonim dan sinonim ini, Ahli Fauzan ya. Antonim dan sinonim ini, eh gini. Kalau Ahli Fauzan kayak ngomongin nahwu sorof ya. Kalau kita ngomongin nahwu sorof, Ahli Fauzan. Antonim dan sinonim ini gimana? Kalau kayak pertanyaan gini, apa tanda i'rab isim mufrad gitu? Gimana kita tahu tanda i'rab kalau kita nggak ngerti isim mufrad, kalau kita nggak ngerti i'rab, gitu kan ya? Jadi kayak gini, sama aja kalau di dalam soal kiroah ini, Ahli Fauzan gimana Ahli Fauzan bisa mengerjakan antonim dan sinonim kalau ternyata Ahli Fauzan nggak tahu arti kosakata yang ditanya. Nah, ini makanya yang membuat banyak peserta kursus banyak peserta tes ke Al-Azhar itu deg-degan karena kadang-kala dimintain antonim sinonim. Sementara mereka menguasai mufradatnya kurang. Jadi nanti akan banyak belajar Ahli Fauzan. Banyak belajar gimana? Nanti akan banyak belajar tentang mufrodat-mufrodat. Nanti harus mengerjakan memang Ahli Fauzan ya. Nanti kita latihan habis. Siap Ustaz. Di sini Ahli Fauzan ya. Seperti yang oke nanti eh, ini kalau ini di TOEFL sih Ahli Fauzan kalau sebentar.
Nih, kita lihat di sini. Nih, kita belajar teorinya dulu ya. Oke. Sebentar. Karena ini video, nanti videonya saya kasih, antum lihat ya. Tolong antum lihat nanti. Nah, coba Akhi Fauzan baca dengan baik itu. Kalau teks kiroah yang pendek itu, biasanya kan satu paragraf. Barisnya tuh cuma dikit. Barisnya cuma dikit. Biasanya cuma berapa baris ya? Dikit lah. Eh, 5 baris lah. 5 atau 7 baris. Nah, itu kalau ini yang teks pendek ini disebut pendek biasanya kalau saya bisa kalau soal ke ini ya ke Mesir kiroah yang pendek itu cuma satu paragraf. Kalau di dalam TOEFL kadang ada yang 2 paragraf. Tapi kalau untuk yang ke Mesir ya maksimal satu kalau yang pendek itu. Pertanyaannya, Ahli Fauzan, ada dari 3 sampai 5 kalau mau ke Al-Azhar. Tapi kalau kita ngerjakan TOEFL ada 8, ada 8, ada 10 gitu. Tapi paling banyak ya, kadang 5 juga ada. Tapi kalau untuk ke Al-Azhar, jadi gini, eh, s- banyaknya teks, banyaknya baris itu kadang mempengaruhi. Maksudnya gimana, Ustazah? Gini, kalau teksnya pendek, pertanyaannya biasanya rinci. Hmm. Kalau teksnya panjang, pertanyaannya biasanya justru malah umum. Mm-mm. Dan yang harus Ahi Fauzan benar-benar pahami gini, Ahi Fauzan. Eh, kalau ini Ahi Fauzan di dalam kiroah ini gini. Kalau saya ngomong mungkin Ahi Fauzan paham ya. Ahi Fauzan ngerti karena apa? Karena saya pakai bahasa Arab yang mungkin sehari-hari Ahi Fauzan dengar. Tapi kalau kiroah ini Ahi Fauzan, kadang teman-teman tuh ada ya tahun berapa itu ngomongin tentang apa Ustazah? Ngomongin tentang polusi at-talawuth. Nah, ngomongin tentang aulamah globalisasi. Itu kan eh, apa ya materi-materi atau omongan yang bukan sehari-hari, ya kan? Yang bukan sehari-hari. Jadi gimana cara ngertiinnya ya? Dengan banyak latihan. Nanti insya Allah kita akan sering-sering latihan. Ya, ini saya masih teori dulu sebentar ya. Sampai sini, Ahi Fauzan ada pertanyaan tentang kiroah? Maaf ya Ustaz ya, Mafi, tidak ada. silakan coba dilihat Ahi Fauzan, dibaca tips mengerjakannya. Tips mengerjakan teks pendek. Mm-mm, Fokuslah pada pertanyaan. mm-mm. Bacalah teks dengan teknik skimming. Bacalah Skimming, teks dengan teknik scanning. mm-mm. Bagus, bagus. Ya, jadi Ahi Fauzan, kiroah itu, antum tes itu, masa antum tes itu waktu tesnya 24 jam? Enggak kan? Bentar kan? Berapa berapa lama? Mm-mm. Kurang Ya, lebih. jadi nanti akan ada ininya, ada kayak sosialisasinya, nanti dijelasin. Antum ngerjainnya ada waktunya, Ai Fauzan. Waktunya ya nggak seharian, orangnya nggak cuma ngurusin kita aja, banyak dia urusannya. Makanya kalau Ahi Fauzan ngerjain kiroah, lah kok Ahi Fauzan baca teksnya dibaca semuanya, diartiin satu-satu, habis waktu antum. Nggak sempet antum ngerjain istima, ngerjain tarokib nggak sempet. Jadi cara terbaik, terefisien mengerjakan kiroah apa? Fokus pada pertanyaan. Ahi Fauzan harus langsung melihat pada pertanyaannya. Lalu baca teks dengan teknik skimming. Baca teks dengan teknik skimming dan scanning. Apa itu Ustazah skimming dan scanning? Ahi Fauzan pernah nyeken dokumen, scan dokumen? Heeh ya, itu Nah, kan kayak fotokopi gitu ya mesinnya. Nah, kayak gitu. Jadi, teknik scanning itu Ahli Fauzan baca dengan cepat teks itu. Jadi, walaupun dia satu paragraf atau 2 paragraf, antum baca aja dengan cepat untuk tahu ini lagi ngomongin apa. Nggak usah detail satu harus paham artinya nggak, tapi baca dengan cepat semuanya. Kalau sudah,
Nanti kita pakai teknik skimming. Teknik skimming itu apa Ustazah? Teknik skimming itu adalah antum kan ngelihat teks kiroah, langsung cari soalnya. Udah di soal, antum lihat soalnya ini nanyain apa. Oh, Ustazah dia pakai kata-katanya mata. Oh, berarti nanyain waktu nih. Waktu kan bisa hari, tanggal, jam. Hmm. Oh, dia nanyain aina, berarti tempat. Berarti kita fokus cari kata-kata yang tempat di teks tadi. Itu teknik skimming. Cari kata-kata yang jadi pertanyaan. Itu teknik skimming. Penting banget untuk menguasai teknik skimming dan scanning untuk menghemat dan mengefisienkan waktu ketika menjawab pertanyaan. Oke. Sekarang coba Akhi Fauzan lihat ini teksnya karena kita masih latihan ya. Silahkan antum baca dulu. Silahkan Akhi Fauzan baca. Nggak usah ini Siap. baca baca sendiri aja, nggak usah keras-keras. Dipahami. Kelas. Di ini kan latihan aja, jadi dipahami aja, dipahami dulu. Kelas, Hama. Apa sih? Oke, Holas ya. Oke. Kelas. Coba kita lihat ya. Kita tambah kosakata kita ya. Ahi, sekarang sebelum saya jelaskan, Ahi Fauzan eh, mengerti teks ini? Eh, yang sebagian masih belum. Oke. Yang saya artikan ya, Ahi Fauzan, la roiba anna asr Umar wal asr dhahabil Islam. Tidak diragukan lagi bahwasanya masa Umar adalah masa keemasan di dalam Islam. Wa annahu kamula ahdi Abi Bakar. Dan masanya Umar itu eh, melengkapi masanya Abi Bakar. Wa anna Umar nafsahu kana ashhuru eh, ya ashharu. Dan Umar itu khalifah yang paling terkenal di antara khalifah Khulafaul Muslimin. Wa hasabaka ma tamma minal islahi fi ayyamihi wali syu'uni idarah al-mal. Ya, jadi pada masanya dia melakukan islah perbaikan untuk bagian ini kesekretariat atau ke admin di ini nih ke apa ya memperbaiki baitul mal, memperbaiki baitul mal. Hatta kolu sampai dikatakan karena Umar awaluman dawanal dawawin sampai dia bikin Baitul Mal. Oh ini ada kantor khusus apa harta-harta rampasan perang dan lain sebagainya. Sampai dikatakan bahwasanya Umar adalah orang pertama yang membuat dawawin kantor-kantor katanya gitu. Atau yang membuat ya rumah-rumah yang ngasih tahu cara buat kantor tuh gini dan lain sebagainya gitu. Fakat atau eh Fakat atau lil muqattilin min ahlil Hijaz wali ailatihim minan nisa wasibyan eh martabah sabita urifat bil atau dan eh, bagi istri-istri atau anak-anak yang ditinggal istri-istri atau anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya mendapatkan apa maratab ini mendapatkan kayak uang syahriah lah yang tetap yang disebut dengan atau.
Wa qaddara dzalikal ato hasba qarabatihi minan nabi au syuhudihim badrul akubro. Dan jumlah atau besarnya ininya apa namanya? eh, Pemberiannya berdasarkan kedekatannya dengan Nabi atau berdasarkan syahidnya, syahidnya di perang Badar, ini ikut perang apa gitu. Jadi besarnya ditentukan dengan itunya. Bukan sembarang orang dikasihnya sama gitu jumlahnya enggak. Hmm. Sampai sini paham? Mm-mm. Aku Au hadaruhum al-mawaki al-masyhurah kal Qadisiyah atau mereka menghadiri mawaki. Mawaki itu peperangan-peperangan ya, maksudnya peristiwa-peristiwa. Dan berdasarkan mereka menghadiri peristiwa-peristiwa yang terkenal atau yang penting seperti Al-Qadisiyah. Nah, di sini contoh soalnya. Coba. Nah, tadi sebenarnya gini. Kan ini masih belajar, jadi pun nanti juga Ahli Fauzan akan dengarkan video saya ya. Jadi ketika Ahli Fauzan kayak tadi ngelihat teks, besok kalau ujian ngelihat teks kayak gitu, jangan dibaca teksnya, tapi lihat soalnya. Ya, jangan dibaca teksnya, tapi dibaca soalnya langsung. Oke, nomor satu, Ahli Fauzan boleh berpikir dulu 2 menit. Silahkan berpikir dulu 2 menit ya. Holas, Ahli Fauzan. Nomor satu, apa jawabannya? nomor satu yang bak itu saja. Nomor satu, Mbak. Oke. Nomor dua langsung. Nanti Nomor saya dua bahas bak. di sini. Nomor dua. Nomor dua yang bak juga. Oke, nomor satu, Mbak. Nomor dua, Mbak. Oke, oke. Sekarang, Ahli Fauzan. Kenapa antum milih nomor satu, Mbak? Eh, karena ya yang paling yang paling membahas. Masuk akal. Yang paling mendekati. Kenapa antum nggak milih yang A, Jim, Dal? Oh, kurang mencangkup teksnya itu. Oke, bagus, bagus sekali. Jadi betul sekali, Akhi Fauzan, ya, bagus sekali bahwasanya antum milih bak dua-duanya, karena memang yang benar bak. Pintar antum. Yang A, At-Taqdim alladhi anjazahu Umar, itu kemajuan yang didapatkan Umar. Kalau yang A, di situ emang kita dijelaskan dari teks tadi kemajuannya apa aja, kan enggak? Ya kan? Nggak kemajuan, malah Umar itu memperbaiki. Nah, ya. Terus yang C, al-islah wal mawaqi fi ayyamil Umar. Emang kita diceritakan tentang semua perbaikan dan mawaki, peristiwa-peristiwa. Justru kita kan nggak diceritakan peristiwa-peristiwanya kan? Hmm. Yang dal Ashhurul Khulafair Rasyidin. Paling terkenalnya Khulafaur Rasyidin. Enggak, enggak tentang biografinya Umar gitu maksud saya. Antum bagus sekali, pemilihan antum udah tepat, bagus. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua pertanyaannya apa? Boleh dibacakan buat saya? Fahimna minal fikroti as-sabiqah inna Umar Minal bin Fakroh, Al-Khattab bacanya Fakroh.
Fahimna minal faqroh as-sabiqah inna Umar bin Khattab khalifatul muslimin. Mm-mm. Kalau Khalifatul Rasul siapa yang Khalifatul Rasul? Khalifatul Rasul itu Abu Bakar, karena kan dipilih sama Abu Bakar, Afwan, dipilih sama Rasul langsung. Rasulullah. Nah, jadi dari setelah Abu Bakar semuanya Khalifah Muslimin, nggak gitu. Kadang memang pertanyaan di dalam ini random, random. Kadang ini tentang Khulafaur Rasyidin, kadang tentang polusi dan lain sebagainya. Oke. Sekarang silahkan kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang teks panjang. Nah, di sini kalau teks kiroah yang panjang, biasanya itu ada 2 sampai 3. Kalau mau ke Mesir itu ada 2 atau 3 ini Afif. 2 atau 3 baris lah. Kok 2 3 baris? 2 3 paragraf. Itu kalau pakai laptop ngerjainnya itu satu layar laptop, satu layar laptop antum nantinya. Jadi memang orang baca kiroah yang tadi aja kita bacanya kayak gitu, apalagi kalau yang panjang tuh kan. Nah, udah hampir males-males itu bacanya. Nah, makanya kayak tadi, ini yang pertama, Akhi Fauzan jangan baca lengkap. Langsung aja ke apanya? Fokus pada pertanyaan. Pakai teknik skimming dan cari ide pokok. Karena gini, kalau teksnya panjang, seperti kata saya tadi, kalau teksnya panjang, pertanyaannya akan detail. Ya, jadi cari ide pokoknya dari teks itu. Ide pokok itu dari mana, Ustazah, kita carinya? Ide pokok itu di kalimat pertama, kedua dari teks, dari tiap paragraf. Jadi cari ide pokok di kalimat pertama atau kedua dari paragraf. Lalu cari kesimpulan. Ini penting karena nggak mungkin ya ada paragraf panjang kok nggak ada kesimpulannya. Kalau mau cari kesimpulan, biasanya ada di tiap akhir paragraf. Misalnya ya, antum dapat 2 paragraf. Kesimpulan itu ada di tiap akhir-akhir. Tapi yang inti dari semuanya, kalau disuruh mengintisarikan dari 2 itu tadi, intinya ada pada eh, paling akhir di paragraf kedua. Paling akhir di paragraf kedua. Kenapa seperti itu? Karena paragraf kedua itu udah inti dari paragraf pertama tentunya. Mm-mm. Apalagi di bagian akhirnya. Paham ya, Ahif Fauzan? Jadi kesimpulan itu carinya di akhir. Kalau kesimpulan. Oke. Lalu cari kata kunci dalam soal. Apa itu Ustazah maksudnya cari kata kunci di dalam soal? Jadi di sini Ahif Fauzan diminta untuk apa? Diminta untuk baca soal langsung, lalu cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu apa yang ditanyakan? Kalau Aina misalnya ya, Aina yadrusu Ahmad hadhihi sanah. Berarti itu adalah satu yang harus kita pahami, itu pasti tempat yadrusu. Walaupun dia pergi dan lain sebagainya, nanti fokus pada yadrusu. Mm-mm. Carinya itu, cari kata kunci. Nah, teman-teman, dulu saya dari 2018, Alhamdulillah di Pare itu membersamai teman-teman yang mau ke Al-Azhar, mau ke ini. Tapi kekurangannya adalah mereka gerusa-gerusu. Kalau saya dari Nganjuk Akhi Fauzan. Jadi saya orang Jawa juga. Ya, orang Jawa. Jadi mereka tuh gerusa-gerusu dan takut, keburu takut ngelihat apa ya? Ngelihat teks yang panjang kayak gitu. Jadinya mereka nggak konsentrasi. Nah, padahal orang ketika dia ikut beasiswa Kemenak ya salah satunya ya dia harus tenang, dia harus tenang. Intinya pasti ada kata kuncinya nanti, pasti ada kata kunci atau pasti ada intinya lah, nggak mungkin nggak ada intinya.
orang buat teks kiroah itu. Oke, selanjutnya sekarang kita coba ini ya. Sekarang kita coba eh, ngerjain lagi. Bentar, mana teksnya? Sebentar. Nah, gimana ini? Ini tiga, ini nih. Ini udah saya kecil-kecilin fontnya ini, Akhi. Oke, kira kita ini ya. Coba, silakan. Ini kita coba dulu, Akhi Fauzan. Boleh baca dulu, baca dulu. Saya kasih waktu 3 menit, silakan baca dulu. Karena nggak panjang. Cari aja inti-intinya kayak tadi kata saya. Holas, Akhi Fauzan. Sudah? Kelas Sudah. saya Oke, coba intisarikan ke saya. Ini paragraf pertama, menurut antum apa itu intinya? intinya menceritakan sejarahnya terbentuknya Makkah. Mm-mm, bagus, bagus. Terus ada lagi? Oh, iya, Makkah dan Madinah. Sudah? Ya, memang inti dari paragraf pertama adalah tentang keistimewaan dan juga tentang tarikh atau sejarah dari Mekah itu sendiri. Lalu yang kedua, Yang yang kedua, paragraf kedua, menceritakan terbentuknya eh, proses terbentuknya terbentuknya Ka'bah. terbentuknya Mekah dari tentang doanya Nabi Ibrahim itu kan ya. Bagus. Terakhir, yang ketiga, Ketika juga sama saya, kenapa? sama. Oke. Sip Nah, ya. itu Coba sekarang kerjakan ininya. Yuk, 2 menit untuk mengerjakan 1 sampai 3. Gampang ini mah.
Sudah, Ahli Fauzan? Masih mikir? Atau udah? Insyaallah kelas saja. Kelas nomor satu, yuk silakan antum ini baca dari soalnya nomor satu. Aina taqa'u Mekkatul Mukarramah. Mm-mm. Tadi di mana? Gurfiah itu. Kalau nggak salah. Yang mana? Yang tel. Yang dal. Kita lihat tadi ininya ya. Di mana? Lihat. Ya, taqa'u Makkah fi jihatil ghorbiyah. Ya, nih. Sip ya. Kelihatan ya di sini. Mm-mm, pintar. Terus yang nomor dua, Yang eh, yang Jim. Jim. Ya tentu. Kalau Sajaratul Maus, pisang ya nggak hanya di Mekah. Nakhel, kurma ya nggak hanya di Mekah, di Mesir ada, di Israel ada, Palestina ada, banyak. Kalau kurma. Nah, kalau ahrom, ahrom itu apa sayang? Mesir, ikonnya Mesir apa? Ikonnya Mesir itu apa? Ahrom. Piramida. Piramida. Mm-mm. Kalau satu, haromun. Haromun. Itu piramida. Kalau banyak, ahrom. Mm-mm. Nomor tiga apa? eh Mana kira-kira nomor tiga? yang Mbak Mbak. Insyaallah. Ya, tentunya. Heeh. Kalender Hijriyah dimulai pada kapan? Ya pada tahun pertama Hijriyah, Mbak yang betul. Pinter, bagus sekali. Senang saya. Pinter, bagus. Nah, sekarang kita akan fokus pada contoh soal yang nantinya subjek dan objek. Yang isinya menanyakan berfokus pada subjek dan objek. Ini saya ngomongin tentang jenis-jenisnya ya. Nanti nanti antum bisa review, bisa dengarkan video saya. Nah, di sini eh, maupun teksnya pendek maupun panjang, Akhi Fauzan pasti akan menemukan teks yang bertanya tentang subjek atau objek. Makanya, antum harus tahu cara paling efektif gimana untuk mengerjakannya. Nah, bisa dibaca, boleh dibaca dari fokus pada pertanyaan. Coba antum apa saja yang yang sudah antum pelajari tadi. Gimana Mas Esa? Mm-mm. Tekniknya skimming, scanning sudah toh, sudah kita praktekkan tadi. Fokus pada pertanyaan juga iya. Lalu ini, kalau subjek dengan objek berarti kan orang ya atau hal, ya kan? Makanya akan ada domir nanti. Jadi temukan rujukan domirnya tuh pada mana. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Kenapa kok penting, Ustazah? Ya karena kita pertanyaannya nanti akan ada pada objek atau subjek. Jadi nanyain tentang orang. Mau nggak mau kita harus cari yang mana itu. Kembali kepada yang mana ini. Nah, tentukan kesimpulan dan kata kunci. Sama ya kalau kesimpulan dan kata kunci. Sekarang coba boleh dibaca dulu ini. 2 menit lah.
Sudah? Oh, Yuk, sudah. silakan. Silakan dijelaskan ke saya ceritanya. Kalau tadi kan saya jelasin tuh. Sekarang coba Fauzan jelaskan ke saya. Ini ceritanya seorang Ahmad ini baru Mm-mm. bangun tidur di malam Bagus, hari, terus. Mm-mm. merasa kalau perutnya sakit. Mm-mm. Terus, Eh, Terus Abdurrahman, siapa eh, Abdurrahman itu? temannya, Temannya. Oke, pinter. Terus. menanyai keadaannya si Ahmad ini. Lalu eh, lalu Lalu, wah temanku sakit. Terus gimana? lalu langsung bergegas untuk meminta pertolongan ke rumah sakit. Bagus. Lalu setelah itu eh, mereka menemui menemui rumah sakitnya. Lalu Mm-mm. Ahmad menemui seorang dokternya Mm-mm. dan berkata bahwa si Ahmad ini perutnya sakit. Mm-mm. Selanjutnya, Selanjutnya, lalu seorang dokter ini mencari sakitnya, mencari sebab sakitnya si Ahmad. si Ahmad. Dan seorang dokter itu berkata bahwa karena sebabnya karena kedinginan. Mm-mm. Eh, Lalu Saya Zulu, Zawalu Syamsi. Pasti pernah dengar kata itu. Hilang. Mm-mm. Ini bilang, sakitnya karena dingin, nanti juga hilang gitu. oh, ya, ya. Setelah minum obat. Lalu Oke, udah intinya itu aja ya. Selanjutnya kita coba sama ininya. Oke. Mata istaikodo Villain. Ilail. Oke. Mm-mm. Terus, Di mata akhasa Ahmad. ahasa itu apa artinya? Merasakan. Paras Mm-mm. Idris Ahasa itu artinya merasakan. akhasa Ahmad bil mar bil mardi Bil di badani marodi, bil marodi, maradi fi di badani fi badani. batnihi. Terus, Eh, ilal mustasfa. bagus, mumtaz. Oke. Nah, oke, saya tanya dulu, pertemuan kita itu berapa mau apa berapa hari dan tiap hari apa aja, Akhi Fauzan? Kalau setelah diskusi kemarin itu katanya cuma 10 pertemuan. Oh, 10 pertemuan dan setiap hari apa aja atau tiap hari atau gimana? Eh, Pokoknya yang Sabtu Minggu itu, Sabtu sama Ahad itu libur. Oke, Sabtu Ahadnya libur. Terus ininya
Selain itu berarti masuk ya. Masuk. Nah, Senin sampai Jumat. Oke, baik. Ahi Fauzan, eh, Blitar ke Diri itu deket-deketan ya. nah, Nah, di sini azan, saya permisi banget jam 3 lebih 10 saya mau ada kegiatan. Jadi saya hutang 5 menit lah, 3 menit sebenarnya. Saya hutang dulu ya. Nanti antum lihat videonya, saya kirimkan videonya. Mm-mm. Mas Eka. Afwan, eh, nanti saya akan kirimkan soal-soal ya. Ke depannya, Ahli Fauzan akan lebih banyak mengerjakan soal-soal. Dan kalau kita ketemu, saya akan ngomongin tentang pembahasannya atau materi yang terkait. Oke, Fahim tum Ahli Fauzan? Oh, alah dari Fahimna. tadi video saya mati. Fahim tum Ahli Fauzan? Fahimna Ustaz ya. Hmm. Nanti kalau ada pertanyaan atau antum kalau mengerjakan atau materi apa misalnya antum murojaah sendiri terus kalau antum mau tanya eh Ustazah ini maksudnya atau apa gimana gitu boleh tanya. Atau antum lagi belajar buku apa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya ke saya. Siap Baik Ustaz ya. tuh. Nah, Iya, Fahimna Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, saya hutang 3 menit. Ya. Ilaliko, Oke. Ahi Fauzan. Semoga Syukran Ustaz ya. bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Laliko, Alhamdulillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.